Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Abdi Ramadan, NPM 181-2011-239. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman hukum acara dan praktik peradilan tata negara. Yang pertama, kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman sendiri terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial sebagai pengusul pengangkatan Hakim Agung dan pengawas hakim. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 orang hakim. Dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutus sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 orang hakim. Dalam Mahkamah Konstitusi sendiri terdapat kewenangan mengadili dan kewajiban mengadili. Kewenangannya yaitu judicial review atau pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lalu ada sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, lalu memutus sengketa perselisihan hasil pemilu. Sementara kewajibannya yaitu mengadili pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Fungsi MK sendiri yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi. Sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi terdiri atas Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu selanjutnya terdapat konvensi atau perjanjian internasional, lalu terdapat putusan-putusan MK, yaitu PMK nomor 006/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, ada PMK nomor 008/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, lalu ada PMK nomor 15/PMK/2008 tentang pedoman beracara dalam PHPU kepala daerah, lalu ada PMK nomor 16/PMK/2019 tentang pedoman beracara dalam PHPU anggota dewan, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Lalu ada PMK nomor 17/PMK/2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik dan pemeriksaan persidangan jarak jauh atau video conference. Lalu ada PMK nomor 19/PMK/2009 tentang tata tertib persidangan. Lalu ada PMK nomor 21/PMK/2009 tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Asas-asas hukum acara MK sendiri yaitu persidangannya bersifat terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Hakim MK sendiri bersifat independen dan imparsial. Independen berarti hakim bersifat merdeka, tidak ditekan oleh siapapun, dan imparsial berarti hakim tidak memihak siapapun. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah. Lalu ada hak untuk didengar secara seimbang, berarti Hakim MK mendengar setiap apa yang disampaikan oleh pemohon, termohon, ataupun pihak terkait. Lalu kemudian ada hakim aktif dan juga pasif. Hakim aktif di sini hakim turut serta membantu pemohon dalam melengkapi berkas-berkasnya dan menunjukkan undang-undang yang mana. Lalu hakim juga bersifat pasif, di mana hakim MK tidak boleh secara aktif melakukan judicial review. Lalu kemudian ada asas ius curia novit, di mana MK dilarang menolak suatu permohonan.
Legal standing pemohon dalam menyampaikan permohonan yaitu terdapat dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK. Disebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, di mana perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Lalu kesatuan masyarakat hukum adat yang sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian ada badan hukum publik atau privat, lalu ada lembaga negara. Alat-alat bukti dalam perkara konstitusi yaitu pemohon dalam perkara judicial review, PHPU, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik maupun pemakzulan presiden dan atau wakil presiden wajib memberikan alat bukti sesuai undang-undang. Alat-alat bukti tersebut dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Tentu, alat-alat bukti tersebut harus terdapat hubungan kausal atau sebab akibat dengan kerugian yang ditimbulkan tersebut. Kemudian, jenis-jenis putusan dalam perkara konstitusi yaitu permohonan tidak diterima, yaitu permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil. Lalu permohonan dikabulkan, yaitu permohonan tersebut cukup beralasan menurut hakim-hakim MK. Kemudian permohonan ditolak karena permohonan tersebut tidak beralasan atau tidak ada hubungan sebab akibat antar kerugian dengan hal yang diperkarakan. Tata cara permohonan judicial review di MK sendiri yaitu pemohon dapat mengajukan permohonan secara luring atau offline atau daring atau online atau melalui media elektronik lainnya. Khusus permohonan pengujian formil diajukan maksimal 45 hari sejak undang-undang atau Perpu diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Pengajuan permohonan minimal terdiri atas permohonan, fotokopi identitas pemohon, fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasa, dan atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Permohonan yang diajukan pemohon dan atau kuasa hukum tersebut sekurang-kurangnya memuat nama pemohon dan atau kuasa hukum, pekerjaan kewarganegaraan, alat rumah atau kantor, dan alamat surat elektronik atau email. Uraian yang jelas mengenai sekurang-kurangnya terdiri atas kewenangan MK, legal standing pemohon, alasan permohonan,